Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Dan Yesus Tuhan Yesus ya, Yesus Kristus dan Juru Selamat tidak pernah meminta agar dibela oleh umatnya. Tidak pernah meminta agar dibela oleh para murid. Bahkan ya Sobat Waras, ketika Yesus mau ditangkap di Getsemani, Petrus menghunuskan pedangnya ya, memotong telinga seorang prajurit. Nah, apa yang terjadi? Yesus memarahi Petrus atas perbuatannya itu. Dan justru Yesus ya mengambil telinga yang sudah putus itu dan menempelkan kembali ke telinga prajurit, dan akhirnya telinga yang terputus itu disambung kembali. Mujizat terjadi. Bahkan Yesus mengatakan ya bahwa dirinya tidak perlu ya untuk dibela. Bahkan Petrus pun sempat dikatai oleh Yesus, "Hai iblis," karena apa? Petrus seolah-olah sok ingin membela Yesus. Karena apa? Bukan kita yang membela Tuhan, tapi Tuhanlah yang membela umatnya. Inilah ajaran Kristen. Tuhanlah bahkan di dalam Perjanjian Lama kita melihat bagaimana orang Israel ya ketika mereka berperang ya melawan bangsa Edom ya, melawan orang-orang Yeriko ya, melawan musuh-musuh mereka. Yang terjadi adalah ketika Israel sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan membela mereka. Tuhan yang berperang melawan mereka. Tuhan menyatakan kuasanya kepada Israel sehingga Israel selalu mengalami kemenangan dalam peperangan. Jadi kekristenan tidak mengajarkan bahwa kita yang membela Tuhan, kita yang membela agama, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang membela orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, bandingkan dengan pernyataan dari Buya Sakur ini, yang saya setuju dengan pernyataan dia. Ya, dia menurut saya seorang ulama yang pikirannya luas. Ya, dan saya terus berdoa supaya Buya Sakur bisa menemukan ya kebenaran di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beliau mengatakan ya, umat membela Tuhan, membela Allah, membela agama. Lalu Tuhannya di mana? Oke, saya langsung aja putar videonya. Saya berharap jangan ada yang marah dengan video ini ya, karena memang video ini sangat-sangat ini ya, menohok ya. Ya. Saya perkecil aja videonya karena supaya aman ya dari teguran atau ya, karena video yang pernah saya re-upload juga milik Seberang ya, tentang bahwa Allah itu apa tuh 3 in 1, nah, itu dihapus YouTube ya atas permintaan channel tersebut ya. Makanya saya sudah trauma. Makanya saya selalu memperkecil ya videonya ya. Kita simak ya. Ini dimuat oleh santri Buya Sakur, potensi melebihi Firaun, Buya Sakur ya. Sampai membela agama pun nanggap diri. Kalau bukan kita yang membela agama Islam, siapa lagi? Allahnya mana? Nah, pertanyaan menarik. Allahnya mana? Ini sebuah teguran keras ya kepada orang-orang yang sok-sok ya katanya bela agama. Bahkan pernyataan ini saja ya, Ferdinand Hutahian itu dipenjara loh. Ya. Pondok ini kalau nggak saya bantu nggak bakal jadi. Sampai membela agama pun nanggap diri. Kalau bukan kita yang membela agama Islam, siapa lagi? Allahnya mana? Yang membela agama adalah Allah, bukan kamu kok. Iya, yang penting kamu berkelakuan baik aja lah. Jangan kau mengklaim bahwa engkau punya peran penting untuk mengabadikan agama Islam di negeri ini. Yang penting berperilaku yang baik. Selesai. Tuhan yang akan membela. Membela siapa? Membela kamu yang benar. Iya, jangan sok ngeberin orang dulu.
Masa orang yang semuanya kafir semuanya, hanya kamu yang bukan kafir. Nah, kafir, bid'ah, sesat, murtad, musyrik segala macam. Hanya kamu yang beriman gitu. Iya, berkelakuan yang baik saja. Jangan mengklaim bahwa engkau mampu membela agama di negeri ini. Ya, yang bisanya Allah. Tugas kamu berkelakuan yang baik. Nah, itu ya. Ini jadi buat orang-orang yang suka teriak-teriak bela agama, ya bela Allah, ya dan lain sebagainya. Mungkin Anda perlu belajar dari Buya Sakur supaya negara ini aman. Ya, setidak-tidaknya Anda berkelakuan baik sajalah. Jangan bikin rusuh di negara ini. Milikilah akhlak yang baik, ya supaya Anda itu bisa menjadi berkat buat negara ini. Jangan sok-sok kafir kafir orang, bidah-bidahkan orang, ya merasa diri Anda lah yang paling hebat. Ya. Jadi pernyataan Buya Sakur ini sebenarnya pukulan telak bagi orang-orang yang suka kata sok-sok bisa membela Allah, membela agama. Pertanyaannya, kalau Anda membela agama, lalu Allahnya di mana, kata Buya Sakur? Ayo mikir supaya Anda itu bisa sedikit waras, ya. Dan memang kita bersyukur ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan kita untuk membela agama, karena sebenarnya agama itu hanya organisasi. Dalam iman Kristen ya, itu hanya organisasi buatan manusia, karena Yesus pun tidak pernah datang bawa agama. Ya, agama itu kan baru mulai itu muncul itu zaman apa ya? Organisasi agama ini kan beberapa abad kemudian. Awal-awal kan Kristen itu disebut ya sebagai Kristen karena sebagai pengikut Kristus, tapi bukan agama. Karena kekristenan itu ya mengajarkan tentang jalan keselamatan, jalan ke surga, jalan bertemu Tuhan, jalan berkomunikasi dengan Tuhan, jalan pemulihan, ya, jalan manusia itu yang dimurkai Allah diperdamaikan dengan Allah. Itulah Kristen, pengikut Kristus, Kristus yang mati untuk menyelesaikan dosa, Kristus yang mati untuk mengalahkan setan, Kristus yang telah mati ya untuk membebaskan kita dari kutuk dosa dan maut. Kristus telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Setelah dia mati, dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ya? Jadi Yesus sungguh-sungguh menjadi pembela orang Kristen. Yesus sungguh-sungguh menjadi pembela orang-orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang seharusnya binasa karena dosa, kita yang seharusnya binasa karena segala kesalahan kita, tetapi Kristus menjadi pembela kita, datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saudara mau pilih jalan kehidupan atau jalan kebinasaan, terserah kepada Anda. Tetapi saya sarankan, terimalah Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan dibela oleh Tuhan. Oke, sekian dulu video singkat dari saya. Jangan lupa dukung terus Pavel 88 Channel, dukung juga pelayanan Pavel di pedesaan, ya, sedang membangun rumah ibadah. Sobat Waras bisa bantu kami lewat BRI 52 000 1045 736 532. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap taburan Sobat Waras. Salam sejahtera, salam waras dan bye-bye. Salam.